kita akan ngomongin salah satu hari raya nasional yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia, yaitu adalah Imlek. Kenapa sih Imlek ini kayak cukup menyenangkan buat beberapa orang yang merayakan? Karena biasanya tuh di hari ini tuh kita dapat uang gitu kan, lumayan buat nambah penghasilan. Hehe. Oke, Xinjia atau Imlek tidak jauh berbeda dengan tahun baru lainnya. Imlek adalah tahun baru Tionghoa. Perayaan Imlek mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia, yang kemudian menyebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia, oleh para perantau asal Tiongkok. Tradisi tahunan ini dikenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan. Nah, kata Imlek ini sendiri memiliki suatu arti. Im artinya bulan dan lek akhirnya penanggalan. Perayaan Imlek di Indonesia tuh juga gak dari lama banget dibolehinnya, karena pas zamannya Soeharto sempat ada pembatasan aktivitas masyarakat Tionghoa, sehingga perayaan Imlek di Indonesia pertama kali diizinkan saat pemerintahan Presiden Gus Dur dan juga dijadikan sebagai hari raya nasional saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 untuk mengizinkan perayaan Imlek. Nah, salah satu kalimat yang kita kenal banget nih, yaitu adalah Gongsi Facai. Sebenarnya Gongsi Facai itu artinya apa? Gongsi Facai ini adalah ucapan selamat dan semoga banyak rezeki. Jadi, di setiap Imlek itu kita mengatakan Gongsi Facai agar di tahun tersebut kita mendapatkan banyak rezeki. Sekarang kami akan menceritakan mengenai Monster Nian. Pada penasaran kan, apa sih Monster Nian itu? Jadi, pada zaman dahulu kala, ada binatang yang bernama Nian. Kegemarannya makan berbagai hal, dari yang terbang di langit sampai yang ada di dalam tanah. Setiap hari, seleranya muncul silih berganti. Orang-orang yang telah ketakutan mendengar Nian kemudian menghitung kapan giliran manusia dimakan oleh Nian. Hasil perhitungan itu, tepat 365 hari, Nian memakan manusia. Kebiasaan Nian makan di malam hari dan kembali ke sarangnya di gunung ketika ayam berkokok. Hari tersebut adalah Quan Sha, gerbang kesialan yang disebut Nian Quan. Gerbang ini bukan gerbang yang sebenarnya, tapi gerbang harafiah yang bisa diartikan sebagai ujian atau hambatan. Kalau bisa luput dari hal tersebut, maka disebut Kuo Nian Quan, yang artinya lolos dari bencana hambatan Nian. Masyarakat kemudian mencari bagaimana cara untuk bisa lolos dari monster Nian. Kemudian mereka memasak lebih siang daripada sebelumnya. Semua binatang peliharaan diikat atau dikandangkan dan semua pintu dan jendela rumah ditutup rapat. Mereka membersihkan dan mematikan kompor serta mematikan lampu penerangan. Pada masa itu, api kompor menyala membara selama setahun dan hanya dimatikan di event tertentu, seperti Xingming atau Hanxie atau festival makan dingin. Semua melakukan sembahyang untuk lolos dari Nian. Makan malam dengan jantung berdebar-debar apakah berhasil lolos dari Nian. Demikian orang makan bersama-sama, mana tahu itu perjamuan malam terakhir. Tidak mendapatkan hasil, karena semua pintu telah tertutup rapat dan diganjal dengan balok, dan kondisi gelap gulita dan sulit mendapatkan mangsa sampai pagi datang memaksa Nian untuk kembali ke sarangnya. Tradisi ini dilakukan selama bertahun-tahun. Suatu saat, Nian mengobrak-abrik suatu kampung di daerah Changnan. Hampir seluruh penduduk dilahap Nian, tetapi ada satu rumah yang luput karena di pintu rumahnya digantung kain merah. Penghuninya adalah pengantin baru yang juga berbusana merah turut selamat bersama beberapa anak kecil yang sedang bermain api dengan membakar bambu. Nian ternyata takut dengan kain berwarna merah, suara bambu yang meledak, bersama dengan percikan api yang keluar. Seiring masa, masyarakat tidak takut lagi terhadap Nian.
Tetapi tradisi masak sambil begadang untuk luput dari Nian tetap ada sampai sekarang. Banyak orang yang menganggap kata Nian atau tahun atau binatang buas yang berasal dari masa purba. Kata Nian itu mulai digunakan untuk tahun baru di masa dinasti Zhou. Sebelumnya, di masa Yao dan Shun disebut Cai. Di masa dinasti Xia disebut Sui. Di masa dinasti Shang disebut Qi. Arti kata Cai bisa diartikan sebagai tahun, tapi juga bisa diartikan pergerakan sesuai peredaran bintang-bintang di langit. Kata Sui pada umumnya diartikan sebagai umur. Bisa juga diartikan sebagai musim semi telah datang dan usia bertambah 1 tahun, atau siklus panen setahun sekali. Ini artinya penghormatan. Di masa dinasti Shang, setiap menyambut musim semi ada upacara penghormatan leluhur. Jadi, apa arti dari kata Nian? Nah, kalau menilik dari Jiaguan, artinya bukan binatang buas yang melahap manusia, seperti mitos lainnya yang berkaitan dengan Nian. Nian diartikan sebagai memanen buah-buahan. Lalu di buku Lishu ditulis artinya biji-bijian yang sudah matang dan bisa dipanen. Lishu juga bukan diartikan sebagai buku kalender pada masa sekarang, tetapi buku kalender kuno dan terdapat pada catatan dinasti Han. Asal-usul kata Nian berasal dari kata Ren, yang artinya panen. Jadi, arti kata Nian itu bukan monster, melainkan panen. Pada masa dinasti Tang, Kaisar Tang Suzhou berniat untuk mengganti kata Nian yang artinya tahun dengan Cai. Usaha ini tidak berlangsung lama dan kembali pada kata Nian. Perayaan Nian itu baru pada masa dinasti Han dirayakan besar-besaran. Mitologi monster Nian diperkirakan muncul di masa Chunqiu. Bunyi-bunyian yang dipakai itu untuk mengusir Nian itu bukan petasan, melainkan bambu yang dibakar. Dan oleh sebab itu, muncul sebutan Paozu, atau bambu yang meledak. Ruas-ruas bambu itu mengandung udara yang kalau dibakar akan meletus. Di buku Xi Cheng atau kitab nyanyian sudah disebut Ting Liao, yang artinya bambu terbakar sampai keluar bunyi ledakan. Oke, setelah tahu tentang Imlek dan legendanya, kita akan melanjutkan ke makanan khas yang sering terlihat dan menjadi ikon Imlek itu sendiri. Pertama-tama, kita mulai dulu dari kosakatanya. Makanan khas Imlek yang berbahasa Mandarin Xinian de Shi Cai adalah makanan yang biasanya dimakan ketika tahun baru Imlek oleh orang-orang yang merayakan. Makanan-makanan ini biasanya mempunyai makna tersendiri bagi orang yang memakannya. Nah, apa aja sih makanan yang menjadi ikon Imlek dan maknanya? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Pertama-tama ada mie goreng atau chow mein. Mie goreng atau yang biasa disebut sebagai mie panjang umur ini biasanya disajikan dengan kol, udang, bakso, dan ayam. Mie ini melambangkan kebahagiaan dan rezeki bagi pemakannya. Cara memakannya, mie harus dimakan secara utuh tanpa digigit. Mie juga baru boleh dikunyah setelah semua bagian mie sudah masuk ke dalam mulut. Karena jika mie terputus, maknanya akan kurang baik. Yang kedua ada yu sheng, yaitu salad dari berbagai bahan. Cara makannya diaduk-aduk dengan sumpit oleh seluruh anggota keluarga di satu meja. Sumpit harus diangkat tinggi-tinggi untuk melambangkan harapan dan peruntungan baik yang akan terkabul. Tradisi ini juga disebut sebagai Wohei. Yang ketiga ada kue keranjang atau Nian Kao. Kue keranjang hanya dibuat 1 tahun sekali. Makna dari kue ini adalah harapan untuk terus bersatu. Kue keranjang kadang-kadang posisinya ditumpuk. Hal itu memaknai bahwa kita akan dapat kemakmuran. Yang keempat ada daging babi atau churro. Daging babi dipercaya membawa keberuntungan. Seperti yang kita tahu, babi adalah hewan pemalas. Diharapkan juga orang yang memakan babi saat Imlek tidak akan menjadi orang yang pemalas. Selanjutnya ada bebek panggang atau kalya. Bebek panggang biasanya disajikan utuh.
Hal ini dimaknai sebagai harapan agar sekeluarga tetap bersama, utuh, dan bahagia. Bebek dikenal sebagai hewan yang serakah, sehingga diharapkan juga orang yang memakan daging bebek akan terhindar dari sifat buruk tersebut. Selanjutnya ada manisan segi delapan. Manisan segi delapan dikenal juga dengan Tray of Togetherness atau Prosperity Box. Ini dikemas dalam berbentuk segi delapan dan diisi dengan berbagai makanan ringan. Maknanya adalah kesehatan, kemakmuran, persatuan, kesuburan, kebahagiaan, juga panjang umur. Selanjutnya ada jeruk mandarin atau cheese. Jeruk mandarin ini biasanya disajikan masih ada tangkainya. Jeruk mandarin melambangkan rezeki yang berlimpah dan kemakmuran. Setelah itu yang terakhir ada kue lapis legit. Kue lapis legit mempunyai simbol atau doa agar orang yang memakannya mendapatkan rezeki yang berlapis-lapis seperti lapis legit ini dan memiliki kehidupan yang manis dan legit. Itulah 8 makanan ikonik yang dapat kami rangkumkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna warna yang sering ditemukan saat Imlek. Nuansa merah selalu mendominasi dekorasi Imlek. Nah, memang apa sih makna warna merah ini? Dalam budaya Tionghoa, Hongse atau warna merah memiliki makna kebahagiaan. Merah juga memiliki arti warna panas, warna matahari, dan api yang diharapkan dapat memberikan suasana kebahagiaan. Serba-serbi warna merah saat Imlek menggambarkan pengharapan di tahun baru. Menurut seseorang yang mempraktekkan Feng Shui tradisional, Suhana Lim mengatakan bahwa ada makna lain dalam warna merah saat Imlek. Selain memiliki makna kebahagiaan, warna merah juga menjadi simbol dari kebaikan hati, kebenaran, dan ketulusan hati. Bunyi karakter merah Hong identik dengan karakter makmur. Oleh karena itu, warna merah menjadi warna yang digemari oleh orang Tionghoa, terutama dalam merayakan Imlek. Selain warna merah, Guangse atau warna kuning dan Jinse atau warna emas juga sering ditemukan pada perayaan Tahun Baru Imlek. Sama halnya seperti warna merah, kedua warna tersebut juga dianggap sebagai lambang kemakmuran, sehingga warna kuning dan emas diharapkan bisa membawa aura positif. Sekian penjelasan mengenai Tahun Baru Imlek secara umum, legenda monster Nian, makanan khas Imlek, dan makna warna yang digunakan saat Imlek dari divisi bahasa. Terima kasih atas perhatiannya.